Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kita akan mengolah data menggunakan machine learning yaitu RapidMiner. Dataset yang kita ambil adalah data nasabah pada bank yang kita ambil sumbernya dari website UC Learning Machine Repository dengan tujuan untuk memprediksi apakah nasabah akan berlangganan pada produk deposit menggunakan algoritma decision tree, naive Bayes, dan performance-nya yaitu classification. Sebelumnya, apa itu naive Bayes? Naive Bayes ini algoritmanya menggunakan klasifikasi berbasis probabilitas yang memprediksi kemungkinan suatu data termasuk dalam kelas tertentu, misalnya iya atau tidak, berdasarkan peluang atau kemungkinan dari fitur-fiturnya. Lalu, decision tree adalah algoritma yang berbentuk pohon keputusan, di mana setiap cabangnya akan mewakili pertanyaan atau kondisi pada fitur, misalnya umur, durasi telepon, dan juga setiap daunnya itu adalah hasil akhir yang mewakili prediksi. Nah, sebelumnya kita akan mengunduh data dari UC Machine Learning. Di sini kita memiliki dataset tentang marketing bank yang telah diupload pada tahun 2012. Nah, seperti ini filenya. Berisi usia, lalu jobnya, lalu maritalnya, apakah dia masih single atau sudah menikah, atau dia divorce atau cerai. Terus ada educationnya, lalu yang paling penting itu ada balance atau saldonya. Terus, ada campaign-nya, dan yang utama adalah tujuan kita untuk mengetahui apakah nasabah dari data ini itu tertarik dengan deposit atau dia tidak tertarik. Dari data ini bisa kita olah ke dalam RapidMiner. Nah, jadi di sini saya akan contohkan bagaimana cara mengimpor data. Di sini file tadi masih berupa Excel ya. Kita akan impor ke RapidMiner. Cara impor data kita klik saja tambah impor data, lalu import dari My Computer. Terus kita pilih dulu bentuk dari file kita apa. Tadi Excel dan CSV. Nah, punya saya tadi CSV. Terus kita ambil dari tempat di mana kita simpan. Nah, di sini itu bank. Selanjutnya kita bisa lihat dulu pengecekan apakah benar datanya yang mau kita ambil benar ya. Lalu kita next dan kita rapihkan dulu datanya. Di sini kita akan merapikan dengan menjadikan deposit ini sebagai kunci atau sebagai panutan dari dalam dataset ini. Jadi kita pilih change role, lalu kita ubah tipenya ke label. Oke, lalu kita klik next, dan kita simpan datanya di dalam local repository kita. Karena saya sudah ada, jadi saya cancel, saya sudah simpan. Lalu, datanya akan muncul ya, di local repository kita, ini datanya, terus nanti datanya akan kita tarik saja ke papan di RapidMiner ini. Nah, pada data ini, kita akan mencoba menggunakan decision tree, lalu juga nanti akan kita bandingkan dengan naive Bayes yang akan kita cek menggunakan classification. Nah, di sini kita coba yang dia menggunakan decision tree dulu ya. Sudah kita sambungkan. Jadi kalau dia belum tersambung tuh, dia hanya akan seperti ini. Nah, cari-cari decision tree itu dia di operator ya. Kita tinggal klik decision tree. Nah, bisa ditarik nanti ya. Karena saya sudah ada satu, dia akan tulisannya akan 2 di sini. Kita hapus saja. Nah, jadi tadi setelah dataset banknya sudah kita taruh di papan RapidMiner, kita sambungkan ke decision tree, lalu mode-nya kita sambungkan lagi ke result. Nah, setelah itu kita jalankan, kita pencet play di sini. Nah, di sini adalah result-nya. Wah, kita lihat ya, terlihat banyak sekali dari data ini mengatakan no ya. Nih, seperti misalnya ini, duration. Nih, dia sukses. Tapi, dari durasi nelponnya, kalau kurang dari 83 detik, dia akan no. Lalu juga, jika memiliki saldo di atas 105, maka dia juga no. Banyak kan hasilnya no ya di sini ya. Ini juga no. Ada yang durasi nelponnya di bawah 194 detik juga hasilnya no. Bisa dilihat di sini. Di sini kalau no itu dia warnanya biru ya. Nah, di sini juga ada yang campaign atau kampanye untuk menerbitkan
produk deposit ini lewat telepon ya. Ini berarti dia kurang dari 23 kali. Dia ada beberapa yang yes, tapi memang banyak yang no. Yang usianya di atas 41 tahun. Yang di bawah 41 tahun, dia berkata no. Oke, selanjutnya kita akan bandingkan dengan menggunakan knife base. Jadi knife base ini menggunakan klasifikasi probabilitas. Nah, dia akan mengetahui mana yang sering muncul. Jadi bisa kita bandingkan dengan decision tree. Yang tadi kita save saja ini. Nah, sekarang ini. Jadi dia datanya itu mulai sama dari dataset bank. Lalu kita split datanya untuk menggunakan operator apply model ke performance classification. Jadi semua ini split data, knife base, apply model dan performance-nya kita cari di operator. Bisa kita cari di operator ya. Di sini kita akan bandingkan dengan jika dataset bank ini kita split dan kita menggunakan decision tree yang tadi. Kita apply modelnya dan kita bandingkan atau cek dengan performance classification. Lalu kita jalankan. Nah, ini sudah muncul. Kalau yang pertama di sini performance yang pertama menggunakan knife base. Dia menunjukkan akurasi 86,73%. Lalu kita lihat di sini memang yang mengatakan no, dia lebih banyak daripada yang mengatakan yes dari data ini. Ya, ini ya perbandingan. Ini adalah perbandingan karena kita tadi menggunakan split data, dia akan terbagi jadi dua datanya dan dia akan mengetahui mana data yang valid atau dia itu akurat antara data dan prediction, mana yang enggak. Nih ada beberapa nih kayak nomor 10 dia enggak akurat. Di data dia bilang depositnya yes tapi prediksinya no. Lalu ada juga nomor 12 ini di deposit dia mengatakan no tapi prediksinya itu yes. Oke, tapi banyak di sini kebanyakan mengatakan no ya dan itu akurat. Oke. Selanjutnya berarti kita lihat performanya tadi. Di sini hanya 86,73%. Kalau kita menggunakan decision tree yang kedua, performanya adalah 87,94%. Berarti ini dia lebih tinggi akuratnya ya, berarti lebih baik untuk membaca data dan mempelajarinya, itu berarti decision tree lebih baik. Cuman memang data kita berarti menunjukkan bahwa nasabah yang mengatakan no pada produk deposit itu lebih banyak daripada nasabah yang mengatakan yes pada deposit. Kita lihat untuk modelnya di sini ya, memang terlihat nggak terlalu banyak kelirunya antara data dan prediction. Yes, yes. Ini yes, ada yes no juga ya, tapi hanya beberapa. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa decision tree lebih baik membaca model daripada naive Bayes untuk dataset bank. Namun, memang hasil dari dataset kita yang kita miliki bahwa ternyata dari 4.000 data nasabah, itu lebih banyak mengatakan no pada produk deposit dengan usia rata-rata di bawah 40 tahun ya. Lalu apa sih manfaatnya? Kita bisa melihat dari, ini kita save dulu yang tadi. Kita bisa lihat tadi dari pohon keputusan. Itu tuh kita bisa tahu jadinya mana yang bisa dioptimalkan untuk strategi marketing. Jadi kita hanya menargetkan nasabah yang potensial. Jadi seperti ini tuh sudah ada yang berkata yes di bawah ya. Nah ini, jika memiliki usia di sini rata-rata usia di bawah 69 berkata yes jika memiliki saldo di atas minus 909 dengan durasi teleponnya kurang dari 1518 detik. Ini kan ada potensi. Jadi bank bisa melihat dan bisa memperhitungkannya. Jadi selain mengoptimalkan strategi juga sebenarnya ini bisa kita lihat dari hasil pohon keputusan ini adalah bagaimana cara menghemat biaya dan waktu dengan hanya fokus pada segmen nasabah yang lebih responsif.
Lalu, dari sini bisa memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam membuka deposito. Jadi catatannya memang dataset ini tidak seimbang ya, karena kebanyakan memang dia itu lebih membaca pada nasabah yang berkata no. Jadi dia tidak menunjukkan data hasil berapa yang eh, berkata yes dan apa saja yang mempengaruhi berkata mempengaruhi nasabah yang berkata yes tersebut. Jadi kesimpulannya dataset ini banyak banget informasi dan sangat bermanfaat untuk prediksi pemasaran. Seperti tadi atribut duration, paydays, dan previous itu sangat berpengaruh terhadap keputusan nasabah.